Udah Nona, sudah pukul 1, kita buka saja, enggak apa-apa. Sisil juga sudah hadir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih. Yang penting masih semangat dan jangan lupa bahagia. Pasang senyum manis karena hari ini kita akan belajar bareng dengan Bu Sisil. Baik, selamat datang Bu Sisil Mariati. Kita akan bertemu dengan orang hebat hari ini. Kita akan mendengarkan materi dari beliau. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan CV-nya beliau. Nama Sisilia Mariati, jenis kelamin perempuan, alamatnya Jalan Dewi Sartika, nomor 3A, Purworejo, Jawa Tengah, dilahirkan di Lampung pada tanggal 30 Oktober 1974. Beragama Katolik, nomor teleponnya 081226203450. Emailnya sisilmariati12@gmail.com. Pendidikan formal dari tahun 2009 hingga tahun 2014, Fakultas Psikolog Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dari tahun 2000 hingga tahun 2003, English Program Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Tahun 1997 hingga 2000, Manajemen Perkantoran Bogor. 1991 hingga 1994, SMA Saverius Pringsewu, Lampung. 1987 hingga 1991, SMP Saverius Kalirjo, Lampung. 1982 hingga 1987, SD Negeri Tias Bangun, Padang Ratu, Lampung. Pengalaman kerja, tahun 2000 hingga sekarang beliau adalah pengelola PAUD SD Mutiara Ibu Purworejo. 2016 hingga sekarang pengelola SMP Mutiara Bangsa Purworejo. 2008 hingga sekarang narasumber PAUD dan Keparentingan Nasional. Selanjutnya 2013 hingga sekarang instruktur nasional kurikulum 2013 PAUD, Direktorat PAUD Kemdikbud. Aktivitas beliau sekarang adalah dari tahun 2004 hingga sekarang pengelola Sekolah Mutiara Ibu Mutiara Bangsa. 2004 hingga 2013 tim pengembang program parenting IS2C Kudus. 2014 hingga sekarang narasumber parenting nasional. 2008 hingga sekarang tim pengembang program PAUD Kemdikbud. 2014 hingga sekarang Dewan Penasehat Himpaudi Jawa Tengah. Sertifikat beliau Australia Awards Fellowship Program and Changing Sustainable Leadership for Quality Early Childhood Education Teacher Trainer, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 2017. Berikutnya International Workshop Parenting Education for Empowering Parents, Jakarta, Singapura 2010. Selanjutnya, studi Exploring the Reggio Emilia Approach Singapura 2009 dan Master of Trainer Kurikulum 13 PAUD Jakarta 2014. Itu tadi CV dari Bu Sisilia Mariati. Baik teman-teman, tadi sudah isoma, karena perut sudah diisi, biasanya ada dikit-dikit ngantuk. Boleh dong kita sedikit, Bunda Nona nih pengen tanya, boleh ya teman-teman, boleh jawab nih, boleh on mic sebentar saja. Oke Bunda. Oke ya. Teman-teman siap? Bunda Nona tanya, kita jawab sama-sama ya. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Panitianya gaspol. Amin. Telunjuk. Jari manis deh. Ini jari manis. Apa jari manis sertanya manis. Kayak moderator Aku sudah menunjukkan pukul 6 menit.
Mariati, kami persilakan. Terima kasih Bunda Nona. Ini namanya apa? Ini namanya jempol, kalau ini namanya Bu Sisil. Selamat siang teman-temanku yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, Bu. Ya. Baik. Ya, semoga semua sehat. Kalau sehat kasih jempol. Kalau lemes kasih jari tengah, jari telunjuk. Kalau menyedihkan sekali kasih kelingking. Menyedihkan. Oh, nggak jadi. Nah, gitu. Baik teman-teman, ini waktu kita cukup banyak, tapi biasanya kalau diskusinya menarik menjadi tidak terasa. Jadi saya menduduki kursi pertama ini untuk sharing, belajar, berbagi tentang materi konsep dasar. Saya berharap teman-teman di ruangan ini udah siap semua. Bunda Nona, hari ini nama yang paling membingungkan ya, Bunda Nona, gitu ya. Sudah Bunda masih Nona, Nona Bunda, Bunda Nona, gitu ya. Bunda yang Nona yang sudah Bunda berarti Bu Sisil. Ya. Bunda yang selalu Nona. Ya, boleh. Itu lebih baik. Itu terasa di telinga lebih enak ya, Bunda Fatur Rizkia ya. Bunda Nona, Bunda yang selalu Nona gitu. Tadi sudah disampaikan siapa saya, dan saya tentu saja tidak akan mungkin bertanya siapa Anda satu-satu, nanti selesainya jam 5 sore. Jadi kita langsung saja pada materi. Hari ini kita akan izin share screen ya Bunda Nona ya. Monggo Ibu, silakan. Kita hari ini kita akan berdiskusi tentang materi pertama yang berjudul konsep dasar PAUD. Ini benar ya Kota Tegal ya? Betul sekali. Kok nyong ora krungu wong Tegal ya? Bener Bu, ya wong Tegal kabeh temenan. Iya, nyong ora krungu suarane wong Tegal ngomong, biasa bae suarane ya. Wong Tegal wis ketularan wong Bangkana, Ibu. Oh, kayak kue ya wis lah. Gitu. Tentang konsep dasar PAUD, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan mencoba melihat, saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk menghubungkan antara apa kaitan materi yang akan saya bawakan dengan materi-materi yang lain tuh. Kesimpulannya saya mau buka jalan Bunda Nona. Jadi nanti apapun yang saya sampaikan di konsep dasar itu selalu berkaitan dengan materi-materi selanjutnya. Jadi tidak ada materi yang berdiri sendiri. Kenapa? Dari konsep dasar kita akan melihat bagaimana pentingnya mengenali perkembangan anak usia dini sampai dengan bagaimana pentingnya punya guru-guru yang punya etika dan karakter tentu yang baik ya gitu, sehingga bisa terbangun pembelajaran di PAUD yang berkualitas. Nah, di materi saya sendiri nanti akan ada 3 hal penting yang akan kita bahas teman-teman. Pertama, kita akan membahas tentang pentingnya PAUD ya. Mungkin sudah tahu semua, tapi kita diingatkan kembali Bunda Nona tentang apa sih pentingnya PAUD gitu ya. Apalagi pelajaran dari pandemi itu terasa sekali ya. Ternyata ada banyak tantangan yang harus kita lakukan gitu. Tetapi PAUD nggak boleh berhenti itu layanannya ya. Lalu yang kedua kita akan bicara tentang prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Lalu kemudian yang terakhir kita akan membedah tentang pelayanan PAUD holistik integratif ya. Bagaimana mengelola PAUD yang benar-benar holistik dan integratif. Baik teman-teman, saya sebelum memulai pengen
apa namanya, kasih teman-teman satu apa ya, memberi teman-teman satu hadiah ya. Nanti hadiahnya boleh diambil sendiri-sendiri, terserah ya. Pokoknya untuk Bu Guru semuanya boleh dipilih gitu ya. Kalau ada pertanyaan, dilihat dulu gambarnya. Gambarnya dilihat dulu sambil bayangke anaknya arep piro atau anaknya wis sepiro atau cucunya sudah berapa gitu. Kalau ada pertanyaan begini, wah enak ono mah jejer-jejer papat moro-moro ditakoni ning Bunda Nona. Bunda Sri Lani, nyok garep ke Ioma, garep pilih sing ngendi kowe ya, gitu. Sampean bare milih yang ngendi, gitu. Tuh teman-teman lihat dulu, kira-kira teman-teman akan pilih rumah yang mana? Yang siap Bunda Nona boleh dibukain mikrofonnya, ya, boleh dibukain, boleh di unmute. Mungkin ada yang pengen menyampaikan. Bu Sisil, saya dari dulu mengidamkan rumah yang itu tuh, gitu. Monggo silakan yang mau memberikan pendapatnya, pilihannya, sekaligus nanti mungkin Bunda Nona akan menyampaikan kapan bisa ditempati, gitu ya rumahnya. Amin, amin. Monggo silakan. Adakah yang sudah siap? Tolong Bunda Nona dilihat. Salam. Gambar yang ketiga dari Bunda Nur April. Alasannya karena menyatu dengan alam dan asri. Ini tipe-tipe orang melankolis ini ya. Membayangkan duduk di depan ya, ada sawah, ada rumput gitu ya. Nanti ada opa-opa lewat, aduh, gitu ya, menyenangkan sekali gitu. Saya pilih rumah ketiga. Mangga yang lain. Dari Bunda Karina Lia, gambar yang keempat. Alasannya apa ya? Boleh buka. Ada yang mau buka mic boleh loh, Bunda Nona. Silakan buka mic teman-teman kalau mau menyampaikan alasannya. Gambar yang keempat. Karena Kenapa memilih gambar keempat? Karena rumahnya bagus, ada tamannya, bisa buat main sama anak-anak, bisa buat nyantai, bisa bertanam. Oh, baik. Ini tipe mak-mak ini ya, senang jaga taman, anggrek, segala macam ya. Ada yang atas sebelah kanan. Ini Bunda. Bunda Nona, ayo ngomong dewek, jawab dewek ya. Mumpung tadi moderator. Kenapa Bu kok milih yang itu, yang ini ya? Ya kelihatannya di mata adem dan damai gitu, Bun. Oh, di mata adem dan damai. Sakan dhuwur iso ndelokno wong lagi macul, wong lagi jalan-jalan pagi kayak gue ya. Ya kayak iso mbah suwi ning dhuwur ya. Iya, kayak nyaman nemen katone. Oke, kita lihat siapa lagi yang mau open. Bawah kanan paling cepat bersih-bersih. Bu Sisil banget. Bawah kanan ya. Ternyata ada temennya Bu Sisil ini ya. Yang bawah paling kanan. Kayaknya yang ini kan. Yang ini kan. Sebentar, saya tunjuk dulu. Kalau nggak salah yang ini kan maksudnya kan. Nih. Kok nggak kelihatan sih? Kayaknya yang ini kan. Nih. Saya tipe yang itu. Nah, saya tipe yang itu, Bun. Saya tipe orang yang kalau iso omai cilik, gampang resik-resik, nek bisa rasah kokean bolong-bolong, ukir-ukiran kayak gue. Karena kenapa? Saya orangnya alergi debu. Jadi kalau bisa rumah itu nggak kebanyakan selipan-selipan, legoan-legoan. Pokoknya nek bisa tuh rumah ki plong, rasa ruangan.
Dan saya mendesain rumah saya begitu, Bunda Nona, karena nggak mau ada ukir-ukiran, karena sebelum membeli itu bayangin ngelapi satu-satu itu melelahkan sekali. Karena kalau ada debu, mesinnya bisa berjam-jam, bisa bentol-bentol semua badannya. Oke, ada yang milih yang paling atas kanan? Bu, saya izin menjawab, Bu. Siapa ini? Suaranya siapa ini? Haryani, Bu. Ya, Bunda Haryani, silakan. Kalau menurut saya sih, semua rumah itu saya pilih. Yang jelas, yang terpenting itu untuk sanitasi dan sirkulasi udaranya itu yang baik, Bu. Jadi, rumah itu harus bebas dari keadaan lembab. Kita harus memperhitungkan arah angin, sinar matahari, keadaan lingkungan sekitar rumah, akan dibuat huniannya itu bisa terasa nyaman gitu. Adanya ruang terbuka ramah untuk anak gitu. Jika kita punya anak-anak gitu kan, ruang terbuka itu diperlukan karena usia anak-anak itu adalah usia di mana mereka itu sedang aktif untuk bergerak. Nah, ini jawaban paling ampuh ini ya. Anak-anak harus punya ruang untuk berlari-lari, bermain sepeda, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini itu untuk merangsang saraf motorik mereka, Bu. Mantap. Nah, ini teman-teman. Apapun alasannya, memang kita selalu tertarik dengan rumah-rumah yang tampilannya itu nampak bagus, ya. Betul, Bu. Mbak Nona ya, yang kalau aku suka yang itu, Bu, karena ada halamannya luas. Kalau aku suka yang itu karena kalau mau bersih-bersih cepet. Aku suka yang itu, kayaknya view-nya habis adem. Ada juga yang mungkin pilih yang kanan atas, sebelah kiri atas. Kenapa? Nampaknya kuat, Bu Sisil. Ada yang pokoknya jendelanya banyak. Oh iya, pasang ini. Ya kayaknya nang berdua bagi pasang ini. Bunda bocor, Bunda. Bocor. Gitu ya. Baik, teman-teman. Yang bocor mana dia? Apa pakai kucing bunter-bunteran? Kayaknya malah panitia ya yang bocor ya. Oke. Himpau di Kota Tegal atau mana? Kurang paham. Baik, saya lanjutkan. Teman-teman, ini yang sering kita lupakan ketika kita memilih rumah. Kenapa? Karena itu memang kita bukan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya kalau melihat rumah, nggak sederhana. Mereka ngelihat dulu seperti apa konstruksinya, seperti apa kondisi tanahnya, seperti apa bla 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 gitu. Kalau mama itu yang dilihat pertama itu tampilannya, betul nggak? Kayaknya itu menarik deh, kayaknya itu asri deh. Padahal untuk memastikan bahwa rumah itu adalah rumah yang aman dan berkualitas, pertama-tama yang harus dilihat itu sebenarnya apanya sih teman-teman? Yang itu jarang kita pikirkan gitu. Pokoknya bagus. Pokoknya banyak jendelanya. Tetapi ada bagian yang sangat pokok yang sepertinya itu menjadi syarat mutlak agar rumah itu berdiri kokoh, awet, tahan lama, perkara mau disetting seperti apa, mau banyak jendelanya, mau ada tamannya, itu nanti tinggal minta tolong sama bagian orang yang punya kemampuan itu. Tapi ada bagian yang sering kita lupakan, yaitu apa teman-teman? Pondasi. Pondasi. Nah, kita itu jarang
melihat apakah rumah itu dibangun dengan pondasi yang kuat dan kokoh. Kenapa? Bok-bok anak angin, bok-bok anak gempa, bok-bok mengko anak banjir atau apa gitu. Kalau rumah ini terbuat dari pondasi yang cukup kuat, itu dia akan bisa bertahan ketimbang yang lain. Karena kalau pondasinya itu tidak cukup kokoh, tidak cukup kuat, tidak direncanakan secara baik, bahan-bahan yang digunakan itu tidak berkualitas, rumah sebagus apapun ya akan cepat rusak. Karena bisa ambruk. Pernah melihat kejadian seperti itu, bangunan belum ditempati malah sudah ambruk. Pernah mendengar seperti itu ya Bunda Nona ya? Kenapa sih saya mengatakan ini? Sebenarnya kita itu sedang bicara tentang sebuah masa di mana seluruh struktur bangunan, seluruh proses membuat rumah itu dimulai. Rumah itu kita gunakan sebagai analogi sebagai manusia, ya, sebagai sebuah, kalau kita katakan sekarang, jati diri seseorang. Dia mau jadi seperti apa, akan menjadi bagaimana, sebenarnya tergantung pada tahap ini. Nah, tentu teman-teman sudah tahu jawabannya kan, bahwa masa PAUD ini memang disebut sebagai tahap paling penting dalam hidup manusia. Itu disebut sebagai pondasi. Nah, kalau teman-teman bicara atau teman-teman sudah buka-buka tentang CP, capaian pembelajaran itu kalau di tahap PAUD itu namanya tahap fase pondasi. Kenapa? Ketika tahap itu sudah tuntas, maka anak itu dipandang siap untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi teman-teman, gambar ini, ilustrasi ini mau mengajak kita untuk melihat mengapa PAUD itu menjadi sedemikian urgen untuk proses membentuk manusia. Kalau sekarang kita bilang untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Ternyata PAUD itu punya peran yang sangat besar bagi berhasilnya sebuah proses pendidikan. Nah, pertanyaannya yang harus kita jawab bersama-sama adalah kenapa PAUD itu menjadi sedemikian penting atau disebut sebagai disebut sebagai pondasi untuk pendidikan-pendidikan selanjutnya, sebagai peletakan tahap dasar yang kemudian itu akan mempengaruhi kesuksesan orang di hidupnya selanjutnya. Jadi kalau kita mau coba untuk melihat, kita pertama-tama lihat bahwa kalau kita bicara PAUD, PAUD itu sebuah upaya pembinaan. Untuk siapa? Ya untuk mereka yang usianya 0 sampai 6. Jadi mau TPA, mau kelompok bermain, mau TK, mau apalagi Bunda Nona. Pokoknya di mana ada lembaga yang mengumpulkan anak usia 0 sampai 6, yaitu PAUD. Nah, kira-kira selain yang saya sebutkan tadi ada apa lagi teman-teman? Yang teman-teman ketahui. Selain TK, kelompok bermain, kemudian ada TPA, ada apa lagi kira-kira? TPG. Pokoknya di mana anak usia 0 sampai 6 tahun diberi layanan, itulah PAUD. Ya, itulah pendidikan, upaya pendidikan untuk anak usia dini. Nah, teman-teman, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu dapat stimulasi, dapat rangsangan di jasmaninya dan rohaninya. Supaya apa? Ini sesederhana ini, teman-teman. Supaya siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Apa itu? Ya tergantung. Kalau sudah usia 3 tahun tuntas, siap untuk usia 4 tahun. Tetapi hasil akhirnya adalah untuk siap masuk SD.
Nah, nanti di sini Bunda Nona mulai terjadi malpraktek ya, karena mau menyiapkan untuk pendidikan selanjutnya lah kue malapetaka dimulai yang sudah disetujui bersama-sama sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga kurikulum Merdeka itu lahir sebenarnya. Itu salah satu alasannya. Kenapa? Karena ada malpraktek. Kalau nggak ada malpraktek, mungkin kurikulum Merdeka nggak lahir, Bunda Nona. Kenapa? Kurikulum sebelumnya itu nggak ada yang salah. Tetapi pada prakteknya banyak orang salah memahami tentang bagaimana memaknai menyiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Ngomong saja SD. Jadi apa ya? Kalau ada PAUD itu berarti upaya pembinaan 0 sampai 6. Di mana ada 0 sampai 6 berkumpul, dikasih layanan, ada lembaganya, ada institusinya, itulah PAUD. Jadi kalau ada orang satu komplek gitu, Bunda Nona, ada orang satu komplek, giliran ada 8 rumah, besok siapa yang ngomong, dikasih kegiatan, itu juga PAUD. Besok lagi siapa yang giliran jagain anak-anaknya, tetangganya, dikasih kegiatan, itu juga PAUD. Berbasis keluarga misalnya. Mungkin kalau di Indonesia jarang ya, kalau di luar negeri sudah cukup banyak itu. Ya. Nah, teman-teman, kenapa kemudian anak usia dini PAUD itu dianggap atau bukan dianggap ya? Kenapa PAUD itu penting? Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat gambar di sebelah ini udah mulai punya bayangan ya, Bunda Nona ya. Ini soalnya ada bapak-bapak enggak di ruangan ini? Ada bapak-bapak enggak, Bunda Nona? Ada. Ada, Bu. Ada, Ibu. Nah, tapi saya pastikan ini bapak-bapak yang baik ini. Kalau ngomongin spons, Ibu, pasti mak-mak langsung berpikir, ya ilah nyong mau urung asah-asah lali, gitu ya. Ya ini barang yang lumrah ada di rumah-rumah, ada di dapur-dapurnya semua rumah ini ya, gitu. Jadi mengapa PAUD itu menjadi sedemikian penting? Karena memang anak-anak di usia ini 0 sampai 6 ini itu adalah mereka yang berada di masa yang peka ya. Masa peka itu gimana ya Bunda Nona ya? Masa-masa yang sangat sensitif. Peka itu sensitif. Bunda Nona itu sensitif dengan pedas misalnya. Jadi kalau ada pedas sedikit langsung terbatuk-batuk gitu. Bu Sisil itu sangat peka dengan debu. Nah saya itu paling nggak bisa dibohongin tuh teman-teman. Kalau ada debu sedikit saja, kalau saya dari mana gitu, tiba-tiba saya bersihin terus, berarti ruangan ini kotor. Saya sudah gampang itu ngeceknya. Kalau saya bersin terus, berarti ruangan itu kotor, banyak debunya gitu. Nah, masa PAUD itu disebut sebagai masa yang peka. Jadi dia itu mudah banget terima rangsangan. Kadang-kadang kita ngelihat anak-anak tuh nggak dengerin kita ya Bun ya. Tahu-tahu sampai di rumah mamahnya ngomong, aduh Bun, sampai di rumah saya suruh jadi muridnya. Saya disuruh duduk, disuruh nunggu, mau dibagi mainan. Dia mirip banget dengan gayanya Bunda loh. Lalu kita ngomong, padahal anak ini di kelas nggak pernah dengerin ya. Jangan terus kemana-mana. Tapi dia itu sampai detailnya Bu Guru, gayanya seperti apa. Ingat semua. Nah celakanya itu kadang-kadang kita ngasih tahu sekali dan keliru itu dipakai terus. Ya Bu Guru enggak apa-apa. Maka kemudian di masa peka ini memang lingkungan itu menjadi syarat pertama ya. Supaya dipastikan yang diserap di masa peka ini nih yang benar. Karena mau benerinnya susah gitu. Kalau teman-teman coba praktekkan gitu ya, kalau ada spons itu kan saya tadi mau siapkan spons kok lupa ya. Kalau Anda siapkan air di sini begitu sponsnya ditaruh, itu langsung lep airnya habis.
Begitulah masa peka. Nah, di masa peka ini ditandai juga dengan banyaknya jumlah sel syaraf, ya, yang itu nanti ketika banyak terjadi stimulasi itu akan menjadi alat kerjanya manusia sampai tua, sampai seusia kita gini. Sudah ada yang mulai ngantuk? Sudah ada yang mulai, aduh narasumbernya yang jelas ini aku nggak paham. Udah dibaca berkali-kali juga nggak paham. Itu kenapa? Karena mungkin jumlah sel syaraf kita itu yang distimulasi dengan tidak, lebih banyak yang nggak distimulasi. Jadi di masa peka kita gitu, kenapa? Mungkin kita itu orang-orang yang terlewat, Bunda Nona. Di masa peka kita itu orang-orang yang terlewat. Digendong, di belakang, bahkan kita mungkin bukan orang-orang yang dapat program PAUD, tahu-tahu masuk SD. Jadi memang modalitas kerja kita itu nggak banyak. Kenapa? Di masa peka ini kita nggak dapat stimulasi. Nah, ketika masa peka ini dimaksimalkan, dikembangkan secara terprogram, lingkungannya juga dikelola secara baik, maka kita bisa pastikan spons-spons ini akan menyerap banyak sekali. Itu pentingnya masa PAUD. Yang kedua, kenapa kok PAUD itu penting? Yang kedua, PAUD itu menjadi sedemikian penting karena PAUD itu disebut sebagai masa paling efektif untuk membangun otak. Kalau saya bilang itu sangat sederhana, teman-teman. Kalau pengen membangun otaknya anak usia dini itu ya suruh bergerak. Karena bergerak itu nutrisinya otak. Semakin banyak bergerak ya semakin otaknya dapat nutrisi gitu. Artinya apa? Seberapa dalam pengalaman, seberapa luas pengalaman yang didapat anak, itu tuh sebenarnya mempengaruhi seberapa banyak anak itu belajar. Jadi teman-teman, pengalaman yang bermakna, pengalaman yang menyenangkan, lingkungan yang dikelola secara baik itu memang menjadi nutrisi untuk otaknya anak-anak. Maka kalau kita bicara kurikulum merdeka sebenarnya, kurikulum merdeka itu tuh salah satunya kan mau merefleksikan seberapa banyak pengalaman yang kita kasih ke anak-anak. Semakin sedikit pengalamannya, semakin miskin otaknya. Nah, nggak usah susah-susah nih teman-teman. Saya datang ke Tegal dengan lewat Zoom dengan langsung tentu berbeda kan? Betul nggak? Kita nggak bisa. Mungkin kalau saya langsung datang ke sana, saya sudah bawa spons, saya sudah membuat kegiatan-kegiatan untuk membuktikan kita itu orang yang termasuk persambungan antar sel otaknya itu banyak atau sedikit. Mungkin kita bisa membuat game-game, cekikian bareng-bareng sehingga terbangun pengalaman yang kemudian itu memberi pengetahuan kepada kita. Misalnya begitu. Big O-nya keluar banyak. Tapi karena ini lewat Zoom, mungkin ada yang sambil ngupil. Karena off cam. Mungkin ada yang sambil ngobrol sama teman sebelahnya. Mungkin ada yang sambil ngutik-ngutik HP. Ngantuk, guys. Mungkin ada yang sambil goreng tempe, yang off cam. Bu Sisil tuh menghina, walaupun aku off cam aku tuh enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain di depan Zoom. Kenapa? Duduk sepanjang waktu. Artinya pengalaman dan lingkungan yang dikelola secara baik itu memang menjadi jalannya kita untuk membangun otaknya anak usia dini. Pertanyaannya, di sekolah-sekolah itu anak-anak lebih dapat pengalaman apa enggak? Karena rata-rata yang rame yang dapat pengalaman gurunya, Bun.
Gurunya yang dapat pengalaman banyak, muridnya enggak. Nah, ini yang sebenarnya menjadi bahan refleksi di kurikulum Merdeka ya. Nah, begitu pengalaman-pengalaman itu sangat kaya, anak-anak menemui kondisi di mana mereka terlibat dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang bermakna, pada saat itu terjadi persambungan antar sel otak. Kalau banyak terjadi persambungan di sini, teman-teman, itu artinya ada proses menghubungkan ini nih, ya. Jadi antara kemampuan emosinya, kognitifnya, penglihatannya, semuanya itu dibangun. Pertama dibangun dulu utuh tiap-tiap bagiannya. Kalau sudah terbangun secara utuh, itu akan tersambung. Kenapa? Pengalaman itu begitu berupa-rupa, begitu kaya, begitu beragam, sehingga dalam kesempatan itu hampir seluruh kemampuan itu terbangun secara baik. Dikunci dengan apa? Nah, kalau saya bilang dikunci dengan interaksi. Miskinnya guru-guru di Indonesia itu justru di sini. Guru-guru itu miskin interaksi, ya ala kadarnya aja lah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Nanti mulutnya nggak salim, belum salim dulu sama Bu Guru. Lebih pada aktivitas-aktivitas fisik gitu, bukan pada bagaimana membangun suasana yang membuat anak merasa nyaman, siap untuk belajar. Besok di materi bermain akan dibahas secara detail tentang interaksi. Jadi saya tidak perluas di sini. Tetapi proses membangun otak itu hanya terjadi ketika anak dapat pengalaman, berada di lingkungan yang baik, dan terbangun interaksi. Nanti kebetulan saya lagi kayaknya ya, Bunda Nona ya, yang akan mengisi bermain ya. Besok ini akan kita perdalam lagi. Hari ini saya cuma nyenggol-nyenggol apa yang akan dibahas di materi-materi selanjutnya. Hai teman-teman. Ini kenapa mogok? Yang selanjutnya teman-teman. Ketika kita bicara tentang PAUD, sebenarnya masa PAUD itu adalah masa yang paling mudah untuk membentuk karakter. Ini sayangnya, nanti saya puterin video teman-teman. Ini saya itu lagi happy-happynya Bunda Nona. Karena ini kebetulan pekerjaan luring saya itu juga sudah mulai berkurang. Sudah minggu ini 100% lewat Zoom pekerjaan saya, 100%. Ada beberapa kegiatan di wilayah Sumatera, di wilayah Jawa Timur, di Tegal, semua pakai Zoom. Saya itu benar-benar bisa menikmati proses yang konkret di lembaga tentang betapa masa PAUD itu adalah masa yang paling efektif untuk membentuk yang namanya karakter anak. Kenapa? Ketika program itu dijalankan secara konsisten, tidak terpisah dari kegiatan sehari-hari, ada orang dewasa juga yang layak untuk menjadi teladan, ternyata gampang banget untuk membangun yang namanya karakter. Nanti saya akan putarkan video yang baru saya dapat tadi jam 11. Ini videonya masih anget semua nih Bunda Fahatur, belum tayang di webinar manapun. Karena yang saya tayangkan di sini nanti semua saya dapat hari ini nampaknya. Nah, nge-shoot gitu. Untuk bahan hari ini selesai gitu. Kenapa? Dalam proses pembentukan karakter ini sebenarnya nggak terpisah dengan karakter yang dengan ciri yang sebelumnya. Tadi tuh persambungan antar sel otak itu salah satunya adalah membentuk manusia-manusia yang berkarakter. Nah, ini yang kemudian kuncinya kalau kata Ki Hajar Dewantara itu mestinya semua orang harus siap menjadi guru. Mestinya setiap rumah harus siap menjadi sekolah. Nah, ini persoalannya teman-teman.
Kadang-kadang punya guru 5, beda-beda kabeh. Siji senyumnya mengembang, sing loro mengempis. Sing telu lali orang gawa senyum. Akeh masalah, misalnya gitu. Jadi kadang-kadang untuk membangun anak-anak yang happy, anak-anak yang anak-anak yang bahagia itu rada susah gitu, karena memang tidak berada di lingkungan yang orang-orang dewasanya itu konsisten satu kata tentang bagaimana menunjukkan karakter baik. Nggak usah teriak-teriak, tapi ngomong sama muridnya sambil teriak. Ayo antri. Tapi ngomong antrinya itu tidak dengan penuh sikap penuh penerimaan, sehingga anak-anak tidak ngerti bahwa antri itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini teman-teman. Ini kan tadi kita bicara tentang pentingnya PAUD, Bunda Nona, ya. Masa PAUD itu masa peka, apapun itu bisa diajarkan, apapun. Ya. Kemudian yang kedua itu masa PAUD itu masa pembentukan otak. Jadi kalau rumah dan sekolah itu adalah lembaga PAUD, mungkin kita akan ketemu anak-anak yang berpotensi untuk menjadi manusia yang kreatif, kritis, ya, berkarakter, yang seperti dicita-citakan oleh kurikulum kita, ya, kurikulum Merdeka. Lalu yang terakhir, masa PAUD itu masa yang penting untuk pembentukan karakter. Nah, sekarang saya ingin mengundang teman-teman untuk masuk di breakout room, Bunda Nona, untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Karena PAUD itu adalah masa penting, ya. Karena PAUD itu adalah masa penting, ya. Dan tidak akan terulang lagi karena masa peka itu tuh hanya terjadi di usia 0 sampai 6. Kalau sekarang dikasih pelatihan sampai seminggu pun belum tentu nyambung semua gitu ya. Artinya memang masa ini hanya terjadi satu kali ya. Jadi kira-kira upaya konkret apa sih yang dapat orang tua, satuan PAUD dan lingkungan lakukan untuk memberi dukungan pada anak usia dini? Ya, kemudian minta tolong buatkan yel-yel atau apapun bentuknya untuk membantu masyarakat semakin memahami pentingnya PAUD. Sampai di sini kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bunda Nona, boleh teman-teman didorong untuk masuk ke breakout room. Pertanyaannya boleh difoto dulu, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bunda Nona, monggo silakan. Terima kasih Bu Sisil. Baik teman-teman, silakan masuk ke breakout room seperti yang sudah dibagikan di grup. Ayo kita diskusi sebagai masa terpenting dan tidak akan terulang lagi. Upaya konkret apa yang dapat orang tua, satuan dan lingkungan lakukan untuk memberikan dukungan pada anak usia dini. Dan jangan lupa buat atau bentuk ajakan lain untuk membantu masyarakat memahami pentingnya PAUD. Waktu kita 25 menit, silakan bergabung di breakout room sesuai dengan mohon izin untuk mengingatkan kembali room 1, kelompok 1 dan kelompok 2, room 2, kelompok 3 dan 4, room 3, kelompok 5 dan 6, room 4, kelompok 7 dan 8, room 5, kelompok 9 dan 10, room 6, kelompok 11 dan 12, room 7, kelompok 13 dan 14, room 8, kelompok 15 dan 16, room 9, kelompok 17 dan 18, room 10, kelompok 19 dan 20, room 11, kelompok 21 dan 22, room 12, kelompok 23 dan 24, room 13, kelompok 25 dan 26, room 14, kelompok 27 dan 28, room 15, kelompok 29 dan 30,
room 16, kelompok 31 dan 32, room 17, kelompok 33 dan 34, room 18, kelompok 35 dan 36, room 19, kelompok 37 dan 38, serta room 20, kelompok 39 dan 40. Teman-teman silakan masuk ke room untuk berdiskusi. Tolong diingatkan waktunya ya, Bunda Nona. Waktunya 25 menit ya, Bunda Sisil ya. Yes. Oke, silakan teman-teman semangat, jangan lupa berdoa agar dimudahkan mengerjakan tugas diskusinya.